Halo, kembali lagi sama gua Putra Usaha. Hari ini gua bakalan compare dua smartphone yang lagi hits banget di dunia saat ini, yaitu iPhone 12 Pro dan Samsung S21 Ultra. Dan kita akan compare itu hanya khusus ke kameranya aja, kualitas foto dan videonya. Apalagi kedua smartphone ini katanya memiliki lensa telefoto yang sangat baik. Apakah benar? Dan juga low light-nya katanya di iPhone 12 Pro sudah lebih baik dan S21 Ultra juga katanya lebih baik. Mana yang lebih baik dua smartphone ini? Dan gua kenapa compare-nya dengan 12 Pro bukan 12 Pro Max gitu? Karena mengingat sob, ini harganya aja 18 juta yang 128 GB, yang ini S21 Ultra ini harganya cuma 15 juta di 128 GB-nya juga. Oke. Dan bagaimana kualitasnya? Penasaran? Kita langsung aja reviewnya. Oke, kita langsung aja aduin kedua flagship ini, dimana kita akan langsung tes di mode videonya. Dan di sini pengetesannya semua dalam mode auto. Jadi benar-benar kemampuan dari masing-masing smartphone ini, dari auto exposure-nya, HDR-nya, dan stabilizernya, kita biarkan semuanya auto. Jadi murni dari kemampuan smartphone. Dapat kalian lihat di sini, di mana iPhone 12 Pro yang ada sebelah kiri dan Samsung S21 Ultra adalah yang sebelah kanan. Dan coba kalian perhatikan kedua hasil video ini. Sepintas kalau kita lihat kedua smartphone ini benar-benar kualitas videonya tajam banget, bagus banget, itu yang pasti kalian rasakan. Tapi coba perhatikan baik-baik pada iPhone 12 Pro dalam kondisi cerah seperti ini, sekitaran jam 3 lewatan ini gua ambilnya, itu terasa hasil video dari iPhone 12 Pro sedikit highlight-nya kayak diangkat gitu loh sama iPhone. Sehingga ada beberapa detail yang hilang. Coba kalian perhatikan langit. Di mana Samsung S21 Ultra lebih terlihat masih ada birunya pada langit. Sedangkan pada iPhone itu sudah putih begitu saja. Dan perhatikan juga pada tekstur kulit orang, skin tone-nya. Di iPhone 12 Pro tampak kayak lebih ngeglow gitu, dan sedangkan Samsung S21 Ultra lebih nampak natural. Dan coba perhatikan juga pada area aspal dan paving block, kalian bisa perhatikan teksturnya lebih terlihat jelas tekstur aspalnya pada si Samsung S21 Ultra. Sedangkan pada iPhone itu tampak lebih berkurang sekali. Karena over highlight ini yang membuat beberapa detail menjadi hilang sob. Tetapi menurut gua ini sebenarnya adalah trik dari iPhone sepertinya. Karena memang usernya tentu tidak semua orang adalah yang mengerti tentang exposure, HDR gitu ya. Kecenderungannya orang umum. Sehingga siapapun yang melihat hasil iPhone tampak seperti sudah kayak cantik gitu loh. Ke kulit jadi bagus gitu ya kan. Gambar tampak kayak lebih cerah, lebih ngeglowing lah intinya gitu. Seolah-olah sudah ada filter ditanamkan pada hasil videonya. Tetapi efek dari ini, menaikkan highlight ini tentu mengurangi beberapa detail dan kualitas gambar. Dan kalau di Samsung S21 Ultra, gue merasa semua tampak natural. Dari misalnya baju, di sini kelihatan baju anak gue itu aslinya persis seperti yang ada di Samsung S21 Ultra warna hijaunya. Terus skin tone manusia juga tampak lebih natural, detailnya lebih kuat gitu, langit lebih tampak biru gitu. Kalau kalian suka mencari yang warnanya natural, asli, itu ada di Samsung S21 Ultra. Atau kalian suka yang sudah nge-glow-glowing, udah cantik seperti itu, mungkin ada di iPhone 12 Pro. Kedua handphone ini sekarang kondisi mendung. Nah, dalam kondisi mendung yang mana matahari berarti nggak terik. Bagaimana kualitas gambarnya? Harusnya sih bagus, karena nggak terlalu terik, jadi semua detail harusnya terlihat jelas. Di sini kebetulan penuh warna-warni. Kalian bisa nilai. Lihat sendiri gimana. Gue coba pindah, depan gue ada bunga, kita akan lihat. Oke, nah, dan bagaimana mana yang lebih white, kalian bisa lihat, nilai dan lihat sendiri. Nah, sini posisinya sana tuh mendung, matahari di depan kita, tapi itu karena ketutup awan, jadi ya gini, biasanya posisi seperti ini tuh backlight.
Untuk kemampuan HDR kedua smartphone ini, menurut gua top banget kedua smartphone ini sob. Tapi ada kurang lebihnya, dimana gua mencoba menghadapkan langsung kameranya menghadap ke arah matahari. Kalian bisa lihat dimana mataharinya tidak pecah, tetapi gedung-gedung dan sekitarnya masih terlihat sangat jelas. Yang arti kata, dynamic range-nya kedua smartphone ini sangat bekerja baik sekali. Tetapi ada kurang lebihnya, dimana menurut gua Samsung S21 Ultra itu karakternya, saturasinya lebih kuat dan shadow-nya sedikit lebih kuat. Sehingga pada saat diarahkan ke atas kamera, itu langit lebih tampak lebih biru. Tapi pada area lampion yang itu area shadow ya, itu lebih sedikit gelap. Pada iPhone 12 Pro, itu langit tidak tampak lebih biru dibanding S21 Ultra. Cuma pada area lampion yang sedikit ada unsur shadow-nya, itu tampak jauh lebih jelas lampionnya. Untuk kamera depannya atau kamera selfie-nya, yang gue rasakan adalah iPhone 12 Pro sama dengan karakter lensa belakangnya, yaitu sedikit overexposure menurut gue. Sehingga kalau kalian perhatikan skin tone kulit gue atau background, itu tampak lebih natural di Samsung S21 Ultra. Dan untuk kondisi low light, menurut gua masih lebih baik Samsung S21 Ultra. Kalian bisa lihat noise-nya sedikit lebih minim. Walaupun di iPhone 12 Pro juga nggak jelek amat. Dan untuk kestabilan gambarnya, khusus di kamera belakangnya, kata gua mereka imbang, sama baiknya, sangat smooth, jadi enak banget. Kalian nggak perlu lagi gimbal atau stabilizer tambahan untuk menghasilkan gambar yang stabil. Karena stabilizer bawaan dari kedua smartphone ini sudah sangat baik. Tetapi di kamera depannya nih, di mana Samsung S21 Ultra menurut gua lebih baik daripada iPhone 12 Pro. Kalian bisa lihat di mana iPhone 12 Pro pada saat jalan biasa aja, itu ada goyang-goyangnya sedikit. Kedua smartphone ini dibekali dengan fitur slow motion shot, di mana iPhone 12 Pro mampu slow motion 240 fps di Full HD, dan Samsung S21 Ultra pun sama, 240 fps di Full HD. Hanya di Samsung S21 Ultra ada tambahan slow motion hingga 960 fps di 720p. Walaupun menurut gua hasilnya nggak bagus juga sih. Secara garis besar, menurut gua di slow motion 240 fps-nya, ketajaman hasil gambarnya masih unggul iPhone 12 Pro. Ada fitur unggulan yang iPhone tidak miliki sob, dimana S21 Ultra miliki, yaitu mode portrait dalam mode video, dimana di Samsung bisa main bokeh-bokehan dalam mode videonya, dan bokeh-bokehannya ini kalian bisa pilih-pilih lagi, mode glitch, hitam putih, dan sebagainya ya. Dan di iPhone 12 Pro, fitur ini tidak ada. Kedua smartphone ini itu sudah dibekali dengan lensa telefoto yang mana kalian bisa nge-zoom. Tetapi di iPhone 12 Pro itu mampu hanya 2 kali zoom saja. Sedangkan di Samsung itu mampu 20 kali zoom. Yang mana menurut gua cukup jauh perbedaan kualitas zoom kedua smartphone ini. Buat kalian yang hobi banget dengan lensa telefoto atau nge-zoom, maka ini mungkin bisa jadi pertimbangan sekali. Dalam kondisi low light, menurut gua kedua smartphone ini tuh beda-beda tipis aja ya. Karena di lensa ultra wide-nya itu kedua smartphone ini menghasilkan gambar yang noise. Dan untuk di lensa wide-nya, nah ini mungkin yang terbaik dari kedua smartphone ini. Sangat baik sekali menurut gua, sangat bagus, enak dilihat ya. Tapi karena ini harus diadu, gua ngetes di zoom sedikit, 50% gua zoom hasil gambarnya, dan gua menemukan pada iPhone 12 Pro itu ada sedikit noise.
pada Samsung S21 Ultra itu benar-benar aman dari noise. Tapi balik lagi sob ya, ini karena gue zoom hingga 50%. Kalau cuma nonton di smartphone aja, itu nggak akan terlihat sama sekali noise pada iPhone 12 Pro. Dan sekarang kita masuk ke kualitas fotonya. Kedua HP ini benar-benar berimbang kata gua. Kualitas ketajamannya sama baiknya, HDR bekerja sama baiknya, warna yang dihasilkan pun mendekati natural keduanya. Mau siang, mau malam, kata gua puas banget kedua smartphone ini. Benar-benar sangat tajam, sangat bening. Pokoknya kedua smartphone ini nggak akan mengecewakan urusan foto. Menurut gua asal jepret aja kedua smartphone ini pasti gambarnya bagus sob. Untuk di fitur, kedua smartphone ini memiliki mode night mode sehingga kalau malam hari kalian sekarang bisa nge-shootnya tanpa mengalami kualitas gambar yang menurun atau gelap atau noise. Dengan night mode ini maka kalian nanti akan menghasilkan gambar yang sangat clear, bagus, jernih, tajam. Sekarang kita coba aduin kemampuan lensa telefoto kedua smartphone ini. Pada iPhone 12 Pro itu mampu 2 kali zoom. Dan menurut gua pun pada 2 kali zoomnya ini itu sudah sangat berkurang kualitas gambarnya. Di Samsung S21 Ultra ini sangat berbeda jauh dengan iPhone. Mampu hingga 100 kali zoom dan kualitasnya hingga 30 kali zoomnya masih sangat baik. Walaupun di 100 zoomnya itu gambarnya sudah nggak enak banget untuk dilihat. Tetapi untuk 30 kali zoom ke bawahnya, kalian bisa lihat masih sangat baik. Dan ya, perbedaan zoomnya terlalu jauh sekali. Menurut gua, untuk kualitas telefotonya Samsung S21 Ultra jauh unggul dari iPhone 12 Pro. Dalam mode foto, ada fitur mode potretnya kedua smartphone ini. Sehingga kalian bisa buat gambar bokeh-bokehan seperti layaknya kamera-kamera profesional. DSLR mirrorless biasanya bisa buat bokeh-bokehan ya. Kedua smartphone ini mendukung hal itu sob. Tetapi lagi-lagi nih, Samsung S21 Ultra itu sedikit lebih enak menurut gua. Dimana hasil mode potretnya setelah dijepret masih bisa kalian edit-edit lagi sob. Kalau di iPhone 12 Pro itu pada saat kalian tentukan settingan bokehnya, begitu jepret sudah hasilnya jadi. Kalau di S21 Ultra hasil jadinya masih bisa kalian rubah-rubah lagi. Bahkan ada mode-mode jadi glitch, jadi hitam putih gitu ya, atau bokehnya bisa ditebalkan atau ditipiskan. Ya, lagi dan lagi menurut gua adalah hal fitur mode potretnya Samsung S21 Ultra lebih unggul. Oke, itu dia tadi full review dari kualitas foto dan video dari si iPhone 12 Pro dengan S21 Ultra. Kalau kita berbicara tentang kualitas video, balik lagi ke soal selera menurut gua ya. Kalau kalian misalnya user ya tidak suka diedit-edit atau emak-emak yang hobinya langsung sudah kinclong, sudah glowing, sudah indah gitu ya, seolah-olah sudah ada filternya, iPhone 12 Pro memang rekomen untuk kalian beli. Tapi kalau kalian benar-benar mencari yang gambarnya natural sekali, ketajamannya baik, lalu stabilizernya juga sangat baik, dan memiliki kualitas foto video yang benar-benar natural menurut gua, ya itu menurut gue S21 Ultra sedikit lebih unggul daripada si iPhone 12 Pro. Apalagi dalam kondisi low light itu terasa sekali lebih sedikit unggul soal noise si S21 Ultra. Dan mengingat telefoto mau di video di fotonya S21 Ultra juga menurut gue lebih unggul. Tapi sob, hampir kurang lebih berapa minggu ini gue pakai kedua smartphone ini enak banget, ringan banget ya, enak buat di saku juga gitu ya, ukurannya beda banget ya gitu. Nah, si S21 Ultra ini kata gua batu bata banget, emang nggak enak buat dipakai jujur. Kalau dipegang satu tangan itu hanya sekitaran 15 menit aja gua mulai terasa pegel sekali, padahal gua udah berapa minggu pakai si S21 Ultra ini ya, kurang lebih ya. Tapi juga karena ukuran yang besar, baterainya 5000 mAh, luar biasa hebatnya sih kata gua dalam hal baterai. Ini sakti, gua cas pagi, malam itu masih, malam mau tidur ya, itu masih ada 20%-an. Kalau si iPhone 12 Pro tetap aja sehari ada 1 kali ngecas dengan power bank yang gua rasakan. Tapi fast chargingnya mendukung sih, enak banget.
Sehingga dalam 1 jam itu full kedua si smartphone ini. Oke, mungkin segitu aja review dari gua dan atau compare dari gua, dan semoga ini membantu kalian yang masih bingung di antara 2 smartphone ini kualitas kameranya. Oke, sampai ketemu lagi di vlog gua lainnya.